أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Orang yang diberikan amanah pemimpinan ini sama teman-teman sekalian berat, gitu kan? Pemimpin negara itu luar biasa. Anda punya masalah dengan satu orang saja sudah cukup akan menghabiskan pahala kita pada hari kiamat, gitu kan? Bagaimana dengan satu negara kayak di Indonesia misalnya 200 juta lebih penduduk, itu luar biasa tanggung jawabnya, ya. Jadi jangan sampai ada pikiran hanya sekedar oh yang penting nama saya tercatat sebagai seorang presiden atau menteri atau gubernur atau wali kota atau bupati atau RT, camat, lurah, apa saja, gaji dan segala macam, itu hanya fasilitas yang Anda diberikan untuk jabatan itu, tapi Anda punya tanggung jawab. Umar bin Khattab lalu tidak pernah tidur, teman-teman, sampai beliau sudah keliling Madinah memastikan tidak ada yang butuh lagi, baru beliau tidur. Itu saking khawatirnya jangan sampai ada masalah pada hari kiamat. Nabi SAW pada saat beliau sudah sakit keras, beliau masih keluar ke masjid, lalu beliau masih mengatakan, ya, sesungguhnya siapa yang merasa aku masih punya utang, tagihlah. Kalau ada orang yang pernah aku zalimi, tuntutlah, ya. Yang pernah aku sakiti tubuhnya, maka ini, ya, pukullah ini tubuhku. Seperti itu. Karena Nabi SAW siapa yang mau menuntut beliau? Tapi beliau saking tidak maunya ada hisab hari kiamat, dan juga bagaimana beliau menggambarkan bahwasanya pemimpin itu, penguasa itu bertanggung jawab. Ya. Ini penting sekali teman-teman untuk digaris bawahi. Jadi hati-hati sekali. Ya, Anda jadi pemimpin, hati-hati, itu bisa menjadi ajang pahala buat Anda yang Anda panen luar biasa hari kiamat, peninggian derajat Anda di surga, atau akan menjadi pencelaka bagi Anda. Nah, ini harus hati-hati. Ini cukup banyak bahasan tentang masalah bagaimana pemimpin yang adil dapat naungan Allah di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah, sebagaimana hadis 7 orang yang akan dapat naungan Allah, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Lagi panas terik di mahsyar. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil, ya. Sebaliknya diancam, yang kata Nabi SAW, ya Allah, siapapun yang, ya, menaungi umatku ini dalam urusan mereka, kemudian dia berbuat baik, maka mudahkan urusannya. Dan kalau dia berkhianat, maka persulitlah dia. Jadi memang bisa menjadi ajang pahala yang besar kalau dia betul-betul menjadikan justru jabatan itu sebagai tugas amanah, maka Allah akan berikan dia balasan. Dan kalau dia khianati, maka akan jadi masalah buat dia. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, siapapun yang menguasai salah satu urusan umatku, maksudnya jadi pemimpin, amanahkan sesuatu, lalu ia menyusahkan mereka, menipu mereka, maka berilah kesusahan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini menyebutkan akhlak buruk yang kelima, ya, tentang siapapun, kata Nabi SAW, yang diberikan, dikuasakan amanah umat ini. Amanah umat banyak, apa saja gitu, baik dia jadi pemimpin, raja atau presiden, atau dia jadi pemimpin wilayah, wali kota kalau kita mungkin gubernur atau bupati, atau apa saja, termasuk RT, atau termasuk orang diberi percayakan lembaga, uang umat bersatu di situ, misal amil zakat, ya, kegiatan-kegiatan sosial, ini semua masuk di dalamnya. Siapapun yang menyusahkan di sini, sengaja mencari masalah, dana itu disalahgunakan, gitu kan, atau tidak dijalankan pada tempatnya, tanpa menyampaikan kepada pemilik dana, misalnya ada dana dimasukkan, dana sosial masuk untuk masjid di lokasi A misalnya, kemudian kita melihat sebagai pengelola yayasan ada masjid yang lebih perlu, bahasakan kepada penyumbang, mau enggak kalau ini dipindahkan dari masjid A ke masjid B karena ini lebih penting, ini buktinya misalnya. Itu boleh. Kalau dia bilang iya, apa-apa, alihkan, sudah, alhamdulillah. Kalau enggak, nah ini amanah semuanya, ya. Siapa yang menyusahkan mereka, menyulitkan, kalau pemimpin misalnya tadinya hak rakyatnya dia enggak mau kasih, pengurusan kayak kita misalnya KTP kah, paspor atau apa saja disulitkan oleh mereka, maka secara individu dia bertanggung jawab ini. Allah Subhanahu wa taala akan menyusahkan hidupnya sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, menyusahkan urusan orang sementara memang itu haknya dia, itu akhlak buruk yang kelima. Dalam bahasan kita hari ini, ya,
Tentu sebelum-sebelumnya sudah ada kita sebutkan beberapa hadis. Ya. Sebelumnya kita sudah sebutkan dari 1508 sampai 1515. Ya. Ada masalah hasad, ya. Kemudian ada masalah emosi, ya. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi ini akhlak buruk yang kelima di pagi ini yang kita bahas. Dari hadis 1516 sampai 1519. Dan ini adalah menyusahkan orang lain sementara orang lain itu punya hak di situ. Menyusahkan. Ada orang punya pegawai sengaja ditunda bayar gajinya. Dia mampu, kenapa ditunda? Misal pembantunya, supirnya, kenapa harus ditunda? Mudahkan buat mereka. Malah kesempatan bersedekah.